Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas listrik statis atau listrik yang diam. Sedangkan pada kesempatan ini kita akan membahas listrik dinamis, artinya listrik yang bergerak. Mengapa dikatakan listrik bergerak? Karena terjadi pergerakan muatan sebagaimana yang kalian lihat melalui simulasi animasi yang ada dalam video ini. P, benda yang bermuatan positif. N, benda yang bermuatan negatif. Sedangkan muatan positif bergerak menuju ke N, benda yang bermuatan negatif, dan muatan negatif akan bergerak menuju ke P, yaitu benda yang bermuatan positif. Nah, pergerakan muatan inilah sehingga disebut sebagai listrik dinamis atau listrik dalam keadaan bergerak. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, diharapkan kalian mampu untuk yang pertama menjelaskan pengertian arus listrik. Yang kedua, menghitung besarnya kuat arus listrik jika salah satu besaran diketahui. Yang ketiga, menjelaskan hukum Ohm tentang hubungan arus listrik dan tegangan. Yang keempat, menghitung besarnya tegangan dengan rumus hukum Ohm jika salah satu besaran diketahui. Yang kelima, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya hambatan kawat penghantar. Sebelum dilanjutkan, saya mohon untuk bisa membantu klik subscribe. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu tentang arus listrik. Arus listrik adalah besarnya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu, di mana arah aliran arus listrik searah dengan muatan positif, sebagaimana tampak pada simulasi animasi pada video ini. Dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai. Dan aliran muatan itulah yang membuat lampu menyala. Besarnya kuat arus listrik dirumuskan I sama dengan Q per T. Dengan keterangannya, Q sama dengan muatan listrik, satuannya kolom, biasa disingkat C. T, waktu, satuannya detik atau sekon, biasa disingkat S. Dan I, kuat arus listrik, satuannya ampere, biasa disingkat A. Alat untuk mengukur
arus listrik disebut ampere meter. Tampak seperti gambar. Contoh soal. Pada suatu penghantar telah mengalir muatan listrik sebesar 600 kolom dalam waktu 5 menit. Berapakah besarnya arus listrik yang melalui penghantar tersebut? Penyelesaian diketahui Q atau muatan 600 kolom, T waktu 5 menit sama dengan 300 kon. Yang ditanyakan I atau arus listrik. Jawab, I sama dengan Q per T. Dalam hal ini 600 per 300 sama dengan 2 ampere. Sumber arus listrik. Sumber arus listrik digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu sumber arus searah, biasa dikenal dengan DC, direct current, dan sumber arus bolak-balik atau AC, alternating current. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini, jenisnya sumber arus searah, sumbernya berupa baterai kering, aki atau akumulator, solar cell atau sel surya, dan baterai lithium. Baterai kering banyak digunakan sebagai lampu senter, jam dinding, remote, mobil, mainan, dan lain-lain. Aki banyak digunakan di mobil, motor, TV hitam putih, amplifier, dan sebagainya. Solar cell atau sel surya banyak digunakan sebagai cas portable, kemudian lampu penerang di daerah terpencil, dan mobil listrik. Baterai lithium banyak digunakan sebagai baterai HP atau baterai handphone, kemudian lampu cas, kamera, dan senter cas. Sumber arus bolak-balik, sumbernya berupa generator, banyak digunakan untuk menjalankan ketam listrik, bor listrik, dan las listrik. Sumber dari PLN banyak digunakan untuk rice cooker, menjalankan kulkas, TV, dan lampu penerang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita bahas kedua adalah hukum Ohm. Pada suhu tetap, tegangan listrik pada suatu penghantar sebanding dengan kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum Ohm. Hukum Ohm dirumuskan V sama dengan I kali R. Dengan keterangan V sama dengan tegangan atau beda potensial, satuannya volt, biasa disingkat V. R adalah hambatan listrik, satuannya Ohm. I sama dengan kuat arus listrik, satuannya ampere, biasa disingkat A. Contoh soal. Sebuah lampu yang
berhambatan 8 ohm terpasang pada penghantar yang berarus listrik 1,5 ampere. Berapakah besar tegangan listrik antara kedua ujung penghantar tersebut? Penyelesaian diketahui R sama dengan 8 ohm, I sama dengan 1,5 ampere. Ditanyakan V atau tegangan. Jawab V sama dengan I kali R. V sama dengan 1,5 kali 8 sama dengan 12 volt. Kemudian yang berikutnya kita bahas yang ketiga, yaitu hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik dapat dianalogikan sesuatu yang menghalangi atau merintangi, rintangan atau halangan yang menghambat jalannya arus listrik. Benda yang mempunyai hambatan kecil sehingga dapat menghantarkan listrik disebut konduktor. Benda yang hambatannya sangat besar sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator. Benda yang dapat menghantarkan listrik jika telah mencapai suhu tertentu disebut semikonduktor. Selanjutnya, mari kita perhatikan demonstrasi yang dilakukan oleh teman kalian dalam rangka menyelidiki benda isolator atau benda konduktor. Jika lampu menyala, berarti konduktor karena adanya aliran arus listrik. Dan jika lampu tidak menyala, berarti isolator karena tidak ada aliran arus listrik. Kertas isolator, plexiglas isolator, politen isolator, timbal konduktor, plastik isolator, seng konduktor, tembaga konduktor, besi konduktor, kayu isolator. Selanjutnya mari kita bahas tentang besarnya hambatan kawat penghantar. Besarnya hambatan kawat penghantar dipengaruhi oleh 1. Panjang kawat penghantar. Semakin panjang kawat, hambatannya semakin besar. Jadi kalau kawatnya panjang, berarti hambatannya besar. Kalau kawatnya pendek, berarti hambatannya kecil. Yang kedua, luas penampang kawat. Semakin luas penampang kawat, maka hambatannya akan semakin kecil. Jadi, kalau besar kawatnya, berarti hambatannya kecil.
Dan kalau kecil kawatnya, berarti hambatannya besar. Yang ketiga, hambatan jenis bahan. Semakin besar hambatan jenis bahan, hambatan kawatnya akan semakin besar pula. Dan semakin kecil hambatan jenisnya bahan, maka hambatan listrik kawat tersebut akan semakin kecil pula. Dan ini tergantung dari jenis bahan yang dipergunakan untuk membuat penghantar tersebut. Apakah dari aluminium, dari tembaga, maupun dari logam yang lainnya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Diharapkan melalui video ini kalian bisa memahami materi tentang arus listrik, hukum ohm, dan hambatan kawat penghantar, dan dapat mencapai tujuan yang sudah disampaikan tadi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.